Shalom, selamat pagi. Apa kabar semua anak-anak hebat? Di pagi hari ini Ibu Guru harap kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, di hari Kamis kita bersekolah, kita akan bersaat teduh. Sebelum kita bersaat teduh, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa ya, siapkan hati anak-anak ya. 2, 3. Bapa dalam surga, kami bersyukur di pagi hari ini yang indah ini Kau masih menjaga kami, itu semua karena anugerah-Mu. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami akan bersaat teduh. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan kami hati yang benar-benar menjadi anak yang luar biasa dan menjadi anak yang taat. Inilah doa kami, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, anak-anak bisa buka Alkitab anak-anak di rumah. Ibu Guru akan ambil satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 7a yang mengatakan, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati yang jujur. Nah, dalam firman ini sudah mengatakan bahwa aku, saya dan anak-anak semua di rumah akan bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang jujur tanpa ada paksaan. Nah, artinya ketaatan harus disertai dengan kejujuran. Nah, kejujuran itu memang sangat-sangat tidak gampang. Tetapi kalau memang kita niat mau melakukannya dengan baik, dengan taat, nah pasti dengan hati yang rela, dengan kejujuran tanpa ada kebohongan. Kalau kita bisa melakukannya dengan baik, berarti kita adalah anak-anak yang luar biasa. Nah, contohnya kalau kita disuruh mama untuk bisa belajar kerjakan soal yang ibu guru berikan. Nah, anak-anak bisa kerjakan dengan taat, dengan sangat penuh hati-hati, serta harus dikerjakan dengan adanya kejujuran. Karena orang yang jujur akan hidupnya akan apa? Ya, besar nanti hidupnya akan berhasil dengan ketaatan, dengan kejujuran, dengan kerendahan hati. Kita akan mendapat mahkota kehidupan. Jadi di sini mengatakan aku akan bersyukur. Jadi tiap hari anak-anak harus selalu bersyukur, walaupun anak-anak dalam keadaan sakit, tidak punya uang jajan, atau ceritanya mungkin seperti cuaca panas, cuaca hujan, tetapi aku akan bersyukur di setiap waktu, di setiap saat, dimanapun kita berada, apapun keadaannya, kita harus bisa selalu bersyukur, entah itu keadaan baik, keadaan buruk, atau keadaan sakit, atau tidak punya makan. Mama cuma mungkin masak nasi dengan sayur, kita tidak boleh bersungut-sungut, tapi kita harus selalu mengucap syukur. Kita bisa makan karena berkat yang Tuhan berikan harus kita hormati. Mungkin saat ini mama tidak punya uang, jadi hanya makan nasi dengan sayur. Anak-anak harus bisa bersyukur dan melakukannya dengan hati yang jujur, tanpa bersungut-sungut. Kalau kita bersungut-sungut adalah temannya siapa? Iya, temannya iblis. Iblis tidak mau tinggal sendiri di dalam neraka. Dia mau ambil anak-anak dan ibu guru untuk menemaninya di neraka. Tetapi dengan adanya tuntunan Roh Kudus, dengan adanya kita selalu berdoa, minta Tuhan tolong, akhirnya kita akan terhindar dari semua apa yang iblis rencanakan. Kita akan terhindar. Kita akan hidup yang baik, hidup yang sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Karena dari kecil kalau kita sudah diajarkan untuk bisa taat, bisa jujur, bisa rendah hati, tidak sombong sama teman-teman kita di rumah maupun di sekolah, nanti besar nanti anak-anak di tempat kerja atau dimanapun di lingkungan anak berada, akan sifat-sifat itu akan selalu terbawa sampai anak-anak besar nanti. Tidak sombong, tidak sombong, tidak mengucapkan yang sesuatu yang menyakiti hati orang lain, harus taat, harus jujur, harus disiplin. Nah, itu adalah
Ya, itu adalah perintah Tuhan supaya anak-anak yang di rumah dengan ibu guru bisa mentaatinya supaya kita punya hidup bisa baik. Kalau kita mentaati semua perintah Tuhan, memang kita pasti tidak langsung semua kita jalankan, tetapi dengan pelan-pelan, dengan ketaatan, taat bangun, taat makan, taat berdoa, lalu berusaha untuk mengucapkan kata-kata jujur walaupun mungkin ada ganjalan di hati, tetapi harus bisa ucapkan jujur. Nah, semua itu akan terbawa sampai nanti kita menjadi mama, bapak, atau kita sudah bekerja, atau nanti kita besar nanti. Nah, jadi ibu guru ingatkan selalu, ketaatan harus disertai dengan kejujuran. Kalau kita sudah taat, pasti kita akan jujur. Kalau kita sudah rendah hati, pasti kita tidak sombong. Itu kuncinya. Kalau kita bisa mengendalikan mulut kita, berarti kita tidak suka berkata bohong. Nah, anak-anak, itu pesan ibu guru supaya anak-anak bisa melakukannya dengan baik. Harus mencoba, jangan untuk menyerah, jangan untuk menjadi temannya si iblis, tetapi harus menjadi temannya Tuhan Yesus. Oke? Nah, kita akan mengakhiri saat teduh kita di pagi hari ini. Ibu guru harap anak-anak bisa selalu menjadi anak yang taat sepanjang hari ini, dengar-dengaran sama mama, dan bisa belajar dengan baik. Oke? Selamat pagi. Sebelum kita menutupi saat teduh kita bersatu dalam doa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam percobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, kami membawa anak-anak kami dimanapun mereka berada. Dalam keadaan sakit, Tuhan beri sembuhkan. Dalam kelemahan tubuh, Tuhan beri kekuatan. Karena kami percaya pertolongan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Anak-anak kelas 1, berkati juga para orang tua. Apa yang dikerjakan biarlah semuanya berhasil dalam nama-Mu sepanjang hari ini. Lindungi kami semua dan sertai kami dalam setiap aktivitas kami di pagi hari ini sampai sore nanti. Haleluya Tuhan, kami sudah bersatu dan hati kami akan siap untuk menghadapi pelajaran selanjutnya. Amin. Oke anak-anak, selamat pagi, selamat belajar, selamat bersatu. Oke, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.